Assalamualaikum, selamat datang di video presentasi dari kelompok 6 kelas S14A dengan judul HIV dan AIDS. Video ini kami dedikasikan untuk dosen pengampu kami, Ibu Apoteker Meriza Johari Dr. MKes, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah imunologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Akfa Febriananda, Maura Anissa, Ranti Wulandari, Vinka Mutia, Wiranda Hosana, dan saya sendiri Tiara Andita. Selamat menyaksikan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus yang dapat mengakibatkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan sistem imun. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV, menurut Harahap pada tahun 2000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme infeksi virus HIV. Infeksi virus HIV ini terjadi ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh melalui cairan tubuh. Bisa melalui persalinan dari ibu ke bayinya, melalui transfusi darah, melalui hubungan seksual, dan pemakaian jarum suntik yang bersamaan. Selanjutnya, virus masuk ke dalam tubuh dan menempel pada sel limfosit T helper dan sel-sel yang mempunyai reseptor CD4 di permukaan. Hal ini terjadi karena adanya GP120 yang diikuti dengan fusi selubung virus dan masuknya virion ke dalam sel inang dibantu dengan enzim resep transkriptase, kemudian disintesis DNA untai ganda dari RNA genom virus yang dikenal sebagai DNA intermediate. DNA ini kemudian masuk ke dalam inti sel dan berikatan dengan DNA sel inang dengan bantuan enzim integrasi membentuk provirus. DNA virus ini melakukan transkripsi dengan bantuan enzim polimerase 2 sel inang yang menjadi mRNA dan selanjutnya mengadakan translasi dengan protein-protein struktural sampai terbentuk protein. Kemudian virus akan melekat pada membran sel inang dan virion akan menyatu melalui proses budding pada permukaan membran sel virion dan akan keluar dari sel inang dalam keadaan matang. Jadi virus setelah dimatangkan akan keluar dan menginfeksi sel lainnya. Selanjutnya yaitu transmisi infeksi HIV dan AIDS, terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama ada periode jendela, yang lamanya 4 minggu hingga 6 bulan setelah infeksi dan tidak ada gejalanya. Yang kedua ada fase infeksi HIV primer akut, yang lamanya 1 hingga 2 minggu dengan gejala flu-like illness. Yang ketiga itu infeksi asimptomatik, yang lamanya 1 hingga 15 atau lebih tahun dengan gejala tidak ada. Yang keempat ada supresi imun simptomatik, yaitu di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat pada malam hari, berat badan yang menurun, diare, neuropati, lemah, letih, lesu, limfadenopati, dan lesi mulut. Yang kelima yaitu adalah AIDS, lamanya bervariasi antara 1 hingga 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Selanjutnya, metode yang umum untuk menegakkan diagnosis HIV meliputi yang pertama, metode ELISA, Enzyme Linked Immunoadsorbance Assay. Sensitivitasnya tinggi, yaitu sebesar 98,1 sampai 100%. Biasanya tes ini memberikan hasil positif 2-3 bulan setelah infeksi. Yang kedua, Western blot. Sensitivitasnya tinggi, yaitu sebesar 99,6 sampai 100%. Pemeriksaannya cukup sulit, mahal, dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Yang ketiga, PCR, Polymerase Chain Reaction. Tes ini digunakan untuk yang pertama,
tes HIV pada bayi, karena zat antimaterial masih ada pada bayi yang dapat menghambat pemeriksaan secara serologis. Yang kedua, menetapkan status infeksi individu yang seronegatif pada kelompok berisiko tinggi. Yang ketiga, tes pada kelompok tinggi sebelum terjadi konversi. Yang keempat, tes konfirmasi untuk HIV-2, sebab ELISA mempunyai sensitivitas rendah untuk HIV-2. Pencegahan penularan HIV dan AIDS. Nah, berikut beberapa cara yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pencegahan penyakit mematikan HIV dan AIDS. Yang pertama, hindari perilaku beresiko seperti hubungan seksual beresiko yang tidak menggunakan kondom atau menggunakan narkoba jarum suntik. Perlu diketahui bahwa HIV dan AIDS itu dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh. Yang kedua, bila sudah melakukan perilaku beresiko tersebut, segera lakukan tes HIV. Yang ketiga, bila tes HIV menunjukkan hasil negatif, lakukan perilaku yang aman untuk mencegah tertularnya HIV. Hindari melakukan seks bebas atau bergonta-ganti pasangan dan tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Kemudian yang kelima, minum obat ARV atau antiretroviral sesuai dengan petunjuk dokter agar hidup tetap produktif. Nah, selanjutnya pengobatan HIV. Di sini pengobatan HIV bukan bertujuan untuk menyembuhkan dan menghilangkan virus HIV dari tubuh, tetapi untuk memperpanjang usia hidup, menjaga dan memperbaiki sistem imun, mengurangi infeksi oportunistik dan menekan replikasi virus. Setelah kontak dengan HIV, sebaiknya melakukan perawatan post-exposure prophylaxis atau PAP karena dapat mengurangi resiko serokonversi. PAP ini juga merupakan bagian dari obat antiretroviral. Biasanya, PAP dilakukan 4 minggu setelah terinfeksi virus. Saat melakukan perawatan PAP, biasanya akan terjadi efek diare ataupun mual. Nah, terdapat 5 kelas obat ARV hingga saat ini, yaitu yang pertama ada Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor atau NRTI, yang kedua ada Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor atau NNRTI, yang ketiga ada Protease Inhibitor, yang keempat ada Anti-integrase, dan yang kelima ada Fusion Entry Inhibitor. Untuk mekanisme obat HIV atau ARV itu akan kita bahas berdasarkan penggolongan obat yang telah dijelaskan sebelumnya. Golongan yang pertama itu ada NRTI atau NTRTI. Nah, singkatan dari nukleosida atau nukleotida reverse transkriptase inhibitor. Dari namanya ini sudah memberikan kita gambaran bahwa obat ini akan menginhibisi atau menghambat kerja dari enzim reverse transkriptase. Nah, apa sih enzim ini? Emang di mana dia kerjanya? Apa hubungannya kalau misalnya dia dihambat, apa yang terjadi? Jadi bisa kita lihat dari gambar siklus hidup HIV, itu saat virus HIV berupa RNA masuk ke dalam tubuh, maka dia akan diubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase. Nah, obat golongan NRTI atau NTRTI ini akan menghambat kerja enzim tersebut selektif pada virus HIV, sehingga tidak akan terbentuk DNA virus HIV. Dan golongan ini juga akan merusak perpanjangan dari DNA virus HIV. Contoh golongan ini ada obat zidofudin, lamivudin, tenofovir disoproxil, emtricitabine, dan abacavir. Zidofudin akan berikatan dengan enzim reverse transkriptase dari HIV, kemudian menyebabkan enzim tersebut berhenti bekerja. Zidofudin ini selektif terhadap enzim virus. Namun, bila dosisnya terlalu besar, zidofudin juga akan mengganggu enzim DNA polimerase dari manusia. Akibatnya timbullah efek samping. Nah, zidofudin ini juga diserap dari saluran cerna dengan cepat dan dapat mencapai kadar puncak dalam darah dalam waktu 1 jam. Dosis lazim dari zidofudin ini 2 kali 300 mg per hari, jadi 2 kali sehari. Nah, pada kondisi gagal ginjal itu cukup minum 100 mg setiap 6-8 jam. Efek samping dari zidofudin adalah anemia dan granulositopenia, lemas, mual, juga muntah. Lanjut itu ada lamivudin. Lamivudin ini harus diubah menjadi bentuk molekul trifosfat. Jadi, metabolit aktifnya adalah lamivudin trifosfat. Kombinasi lamivudin dengan zidofudin atau NRTI lainnya akan memberikan efek yang menguntungkan. Seperti ini, lamivudin 100 mg
150 mg, dan zidofudin 300 mg. Atau bersama NRTI lainnya, kecuali bersama N-tricitabin karena efeknya hampir identik, jadi jarang dikombinasikan. Dosis lazim dari lamivudin ini adalah 300 mg per hari atau bisa kita jadikan 2 kali 150 mg per hari. Pada kondisi penurunan fungsi ginjal itu beda lagi dosisnya, semakin menurun jika tingkat kerusakan ginjal semakin parah. Lalu obat tenofovir. Nah, tenofovir ini dia aktif terhadap HIV-1, HIV-2, dan HBV. Tenofovir memiliki afinitas rendah terhadap DNA manusia. DNA polimerase alfa, beta, gamma, sehingga tidak mempengaruhi mekanisme replikasi DNA manusia. Obat ini tidak berikatan secara signifikan pada protein plasma. Tenofovir sebagian besar diekskresikan oleh ginjal dan metabolismenya di hati sangat sedikit. Dosis umum tenofovir adalah 300 mg. Pada kondisi penurunan fungsi ginjal, dosisnya akan menurun. Berikutnya itu ada N-tricitabin. N-tricitabin ini memiliki afinitas rendah terhadap polimerase DNA manusia, jadi efek samping pada manusianya juga rendah. Resistensi N-tricitabin juga mirip dengan lamivudin, sehingga reaksi resistensi terhadap lamivudin juga berefek terhadap N-tricitabin. Obat ini diserap cepat oleh sistem pencernaan dan memiliki bioavailabilitas hingga 93%. Nah, tapi penggunaan jangka panjang N-tricitabin ini dapat menyebabkan hiperpigmentasi, terutama pada daerah kulit yang terpapar sinar matahari. Dosis umum N-tricitabin adalah 200 mg per hari. Kemudian ada abacavir. Abacavir ini diserap dengan baik oleh saluran cerna tanpa dipengaruhi oleh makanan dan bioavailabilitasnya lebih dari 80%. Obat ini bukan merupakan substrat atau inhibitor CYP dan 50% terikat dengan protein plasma. Dosis lazimnya adalah 600 mg per hari dan tidak diperlukan penyesuaian dosis pada penurunan fungsi ginjal. Lalu abacavir ini dia punya efek samping yang unik namun sangat fatal, yaitu hipersensitivitas. Ciri dari sindrom hipersensitivitas ini adalah demam, nyeri perut, gangguan saluran cerna, juga disertai ras makulopapular ringan dan kelelahan lelah. Yang kedua adalah NNRTI atau non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor, di mana cara kerjanya sama dengan yang pertama tadi, dia menghambat enzim reverse transkriptase, hanya saja ada sedikit perbedaan struktur molekul. Pada obat ini dia berupa non-nukleosida, jadi dia bukan analog nukleosida. Golongan obat ini menghambat enzim reverse transkriptase dengan menempel pada non-substrat kantong hidrofobik subunit P66 dari enzim HIV tersebut. Nah, ini ada enzim HIV-nya itu, dia menempel di P66 ini. Tempat kantung ini tidak secara langsung menghentikan enzim dan dia juga jauh dari sisi aktif enzim. Namun dengan melekatnya obat pada tempat ini dapat merubah konformitas enzim. Jadinya enzim sangat berkurang kinerjanya dan bahkan menjadi inaktif. Obat yang pertama pada golongan ini ada efavirenz, yang kedua itu nevirapin. Nah, efavirenz itu diabsorpsi dengan baik oleh saluran cerna dan mencapai kadar puncak dalam waktu 5 jam. Efavirenz dieliminasi melalui metabolisme oksidasi terutama CYP2B6 dan sedikit oleh CYP3A4. Dosis umum dari efavirenz ini 600 mg per hari dan efek sampingnya dapat menyebabkan peningkatan transaminase juga kolesterol. Obat yang kedua pada golongan ini adalah nevirapin. Nevirapin ini poten terhadap HIV-1. Obat ini dapat diserap dengan baik oleh saluran cerna dan dia juga dapat melalui plasenta dan terdapat di ASI. Dosis umum dari nevirapin ini adalah 600 mg per hari. Efek samping yang ditemukan adalah ras sekitar 16% maksudnya, kemudian juga erupsi makular atau papular ringan. Selanjutnya yang ketiga adalah golongan protease inhibitor atau PI. Golongan ini dia masih sama sifatnya, yaitu menginhibisi atau menghambat. Hanya saja yang dihambatnya adalah enzim protease, di mana enzim protease ini kerjanya mengkatalis pembentukan protein.
Pada virus HIV, protease dibutuhkan untuk proses akhir pematangan virus HIV menjadi HIV matur. Nah, itu bisa kita lihat ini di gambarnya, ada protease. Nah, dia nanti yang akan membuat HIV itu matang atau menjadi HIV matur. Jika protease ini dihambat oleh protease inhibitor, maka terjadi pencegahan metamorfosis partikel virus menjadi virus matur. Akibatnya, virus yang terbentuk tidak mampu masuk dan menginfeksi sel-sel lain. Contoh obatnya pada golongan ini ada lopinavir, atazanavir, dan ritonavir. Yang ritonavir ini lebih sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai penguat dosis. Nah, kita langsung aja masuk ke lopinavir dulu ya. Lopinavir ini dia secara cepat diserap oleh saluran cerna dan proses penyerapannya tidak dipengaruhi oleh makanan. Tapi lopinavir ini dia dimetabolisme oleh CYP3A4. Sedangkan ritonavir ini dia dapat menghambat enzim tersebut. Jika enzim CY3A4 ini dihambat oleh ritonavir, maka dosis lopinavir itu tetap karena sedikit metabolisme yang terjadi. Maka dari itu, lopinavir dan ritonavir sering dikombinasikan. Jika ritonavir dikombinasikan sebagai penguat dosis, maka dia diberi simbol slice R, garis miring R gitu. Ini contoh obatnya, itu lopinavir 200 mg dan ritonavir 50-100 mg per hari. Kemudian efek samping dari lopinavir ini adalah gangguan saluran pencernaan, bisa berupa diare, mual, muntah. Berikutnya ada obat atazanavir. Atazanavir ini dia diserap di saluran cerna secara cepat. Kadar puncaknya tercapai setelah 2 jam meminum obat. Atazanavir ini disarankan diminum bersamaan dengan waktu makan. Absorpsi atazanavir berkurang apabila keasaman lambung menurun. Ini contoh obatnya itu ada Anzavir, kombinasi dari atazanavir 300 mg dan ritonavir 100 mg. Efek samping dari obat ini adalah hiperbilirubinemia dan juga munculnya batu empedu. Kemudian ritonavir. Nah, ritonavir seperti yang tadi dikatakan, dia terutama bekerja sebagai penguat dosis obat lain. Kenapa? Karena ritonavir dapat menghambat enzim CYP3A4 yang memetabolisme obat-obat lain. Kemudian, untuk dosisnya, ritonavir diperlukan 100 mg atau 200 mg jika dia digunakan sebagai booster obat lain. Sedangkan untuk tujuan terapeutik, dosis yang diberikan adalah 2 kali 600 mg per hari. Golongan yang keempat yaitu entry inhibitor. Golongan obat ini menghambat proses masuknya virus ke dalam sel CD4. Pada golongan ini terdapat 2 obat yang memiliki mekanisme berbeda, yaitu maravirov dan enfuvirtide. Yang pertama yaitu maravirov. Maravirov merupakan antagonis reseptor kemokin CCR5 yang mengikat GP120. Obat ini otomatis hanya aktif terhadap HIV yang memiliki troposme terhadap CCR5 dan tidak efektif terhadap virus dengan troposme terhadap CXCR4 atau keduanya. Obat yang kedua yaitu enfuvirtide. Obat ini dapat memblok interaksi antara sekuens N36 dan C34 dari glikoprotein GP41. Caranya dengan mengikat bagian hidrofobik dari koil N36. Hal ini mencegah pembentukan bundel 6 helix yang penting untuk proses fusi membran dan masuknya virus ke dalam sel. Enfuvirtide efektif terhadap virus yang resisten terhadap obat lainnya. Akan tetapi, virus yang membawa mutasi pada gen yang mengkodekan GP41 dapat menjadi kebal terhadap obat ini. Golongan yang terakhir yaitu integrase strand transfer inhibitor atau disingkat dengan INSTI. INSTI berfungsi mencegah integrasi genom virus dengan kromosom sel inang. Mekanismenya adalah dengan mengikat enzim integrase yang berperan penting pada proses integrasi. Contoh obatnya yaitu raltegravir. Raltegravir efektif terhadap HIV1 dan HIV2. Obat ini secara umum dapat ditoleransi pasien dengan baik dan sedikit efek samping. Raltegravir dimetabolisme oleh UGT1A1 sehingga dapat berinteraksi dengan obat lain yang memiliki jalur metabolisme yang sama. Obat yang dapat meningkatkan konsentrasi raltegravir contohnya adalah atazanavir, sedangkan yang dapat menurunkan contohnya adalah tenofovir.
Selain menggunakan obat antiretroviral, pengobatan HIV juga dapat dilakukan dengan pemberian obat infeksi oportunistik. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang penting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan obat-obat yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Contohnya adalah obat-obat anti-tuberkulosis. Demikian akhir presentasi mengenai HIV dan AIDS dari kelompok 6. HIV is growing, but so too is public apathy. You can get AIDS from hug or handshake or meal with a friend. Jadi, jauhi penyebab AIDS, bukan penderitanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Like jika kamu suka video ini dan komen untuk saran serta kritik yang membangun. Assalamualaikum.